Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i bashara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-qail fil haditsis sahih, ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb kami, karuniakanlah pada kami daripada istri-istri kami dan anak-anak kami yang menjadi permata hati kami. Ya Allah, jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun anda berada, Allah mencintai anda, Allah meridhai anda, dan kasih Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama anda. Pada pagi hari ini kita akan membahas pendidikan anak dalam Islam, dan lebih khusus pembahasan kita adalah tentang al-adlu wal musawatu bainal atfal, adil dan sama di antara anak-anak. Islam adalah agama yang sangat lengkap, tidak ada satu permasalahan pun yang ditinggalkan oleh Islam, melainkan semuanya telah dijelaskannya sejelas-jelasnya. Termasuk masalah adil di antara anak-anak. Adil di antara anak-anak. Kita ingin mempunyai anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh. Oleh karena itu, agama Islam mengajarkan kepada kita adil di antara anak-anak. Baik anak-anak ketika masih kecil, dan terutama ketika masih kecil, ataupun ketika mereka sudah besar. Karena keadilan dan persamaan di antara anak-anak ini mempunyai pengaruh yang sangat besar, berdampak yang sangat besar, agar supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik dan taat. Para pendengar yang budiman dimanapun anda berada, Allah mencintai anda, Allah meridhai anda, dan hari-hari anda selalu bersama kasih Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tua, bapak atau ibu, seandainya dia tidak adil di antara anak-anaknya, dan anak-anak merasakan hal itu, bahwa ayah atau ibu lebih cenderung kepada si fulan, kepada saudaranya, ayah atau ibu lebih mengutamakannya, ayah atau ibu lebih memuliakannya dari yang lain. Bahkan anak itu bermanja-manja berlebihan kepada ayah atau ibunya di hadapan saudara-saudaranya. Perasaan yang seperti ini, hanya perasaan saja, bisa menimbulkan dampak yang sangat buruk kepada jiwa anak-anak, dan bahkan akan timbul di antara anak-anak itu saling iri dengki. Timbul sifat hasud, iri dengki, sakit hati kepada saudaranya. Kenapa dia lebih diutamakan oleh ayah atau ibu? Kenapa dia lebih dimuliakan oleh ayah atau ibu? Kenapa dia diistimewakan oleh ayah atau ibu lebih dari kami semuanya? Kenapa dia lebih bermanja-manja kepada ayah dan ibu, sementara kami tidak pernah bermanja-manja seperti itu? Karena ayah atau ibu tidak pernah melayani sikap manja-manja kami kepadanya. Sungguh akan timbul hasud, iri dengki yang berdampak pada keburukan yang sangat dahsyat. Para pendengar yang budiman dimanapun anda berada, Allah mencintai anda, Allah meridhai anda, dan kasih Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama anda. Kalau ada yang sakit, mudah-mudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala segera diberikan kesembuhan, keringanan, kesabaran, dan ketabahan. Allahumma amin.
Al-Quranul Karim menceritakan kepada kita tentang masalah ini, yaitu di dalam surat Yusuf. Surat Yusuf adalah surat yang paling indah. Surat Yusuf ini satu-satunya kisah dalam Al-Quran yang dimuat oleh Allah secara lengkap dari A sampai Z, kemudian tidak diulang-ulang lagi. Kisah Nabi Yusuf lengkap di satu surat yang diberi nama surat Yusuf. Surat yang sangat indah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat nomor 3, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas." Kami akan mengkisahkan kepada kamu dengan kisah yang terbaik, cerita paling baik. Memang benar surat Yusuf ini adalah cerita yang paling baik dan banyak sekali kandungan-kandungan yang kita bisa mengambil daripadanya. Waktu itu Nabi Yusuf alaihi salam mimpi. Dalam mimpi beliau melihat 11 bintang, matahari dan bulan semuanya sujud kepada beliau. Sebagaimana di ayat nomor 4 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Aku lihat semua itu sujud kepadaku." Ayahnya Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub alaihi salam faham betul apa takwil dari mimpi itu, apa arti dari mimpi itu. Bahwa Yusuf akan menjadi orang besar, Yusuf akan menjadi nabi di kemudian hari. Maka ayahnya memerintahkan kepada Yusuf alaihi salam untuk menyembunyikan ceritanya, mimpi ini tidak diceritakan kepada saudara-saudaranya, karena khawatir nanti mereka iri dengki, khawatir mereka nanti membuat tipu daya. Ayahnya mengatakan, "Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin." Berkata ayahnya Nabi Yakub alaihi salam, "Wahai putraku, jangan kau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, karena nanti kalau mereka mengetahuinya, mereka akan membuat tipu daya kepada kamu. Mereka akan iri dengki kepada kamu, karena syaitan selalu berupaya seperti itu. Syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia." Jadi ayah ini sudah menangkap, nanti kalau saudara-saudaranya tahu akan iri, akan dengki, karena Yusuf bakal lebih dari yang lainnya. Subhanallah. Dan subhanallah, ternyata memang sang ayah ini lebih perhatian kepada Nabi Yusuf alaihi salam, lebih daripada yang lainnya, sangat khawatir. Bahkan ketika hendak bermain-main pun Yusuf dilarang, diperintahkan di rumah karena khawatir. Akhirnya karena saudara-saudaranya merasakan bahwa Yusuf diistimewakan, sebenarnya ini keadilan dari ayahnya, karena ayahnya seorang nabi, bukan kedoliman. Tapi mereka enggak mau faham, mereka enggak mau ngerti. Mereka adalah manusia biasa. Timbul sifat iri dengki dalam diri mereka, lalu mereka ingin mencelakakan Nabi Yusuf alaihi salam. Ingin mencelakakan Nabi Yusuf alaihi salam. Sampai mereka itu berkumpul, saudara-saudaranya. Saudara Nabi Yusuf berjumlah 11 orang, dengan Nabi Yusuf itu 12. Mereka berkumpul 11 orang itu. Idz qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalin mubin. Ini yang kumpul 10 orang ya, 10 orang, karena Yusuf dan saudaranya yang bernama Bunyamin itu satu kandung. Saudara sekandung, seibu sebapak. Sementara yang 10 ini sebapak tapi lain ibu. Waktu itu yang hadir 10. Yang 2 Yusuf dan saudaranya Benyamin enggak hadir. Mereka kumpul, mereka mengatakan, "Wah, ini gimana ini? Yusuf dan saudaranya, yaitu Benyamin, lebih dicintai oleh ayah kami dari kami.
Ini bagaimana ini? Ayah enggak adil. Mereka mengatakan seperti itu. Ini persepsi mereka. Padahal ayahnya adil. Ayahnya mengetahui yang tidak mereka ketahui. Bahkan mereka mengatakan inna abana lafi dhalalim mubin. Sungguh ayah kami ini keliru dalam hal ini. Ayah enggak adil, ayah enggak benar. Akhirnya timbul usulan-usulan di antara mereka. Enaknya diapakan Yusuf ini? Enaknya dicelakakan aja Yusuf ini. Supaya ayah enggak punya Yusuf lagi. Supaya perhatian ayah kepada kami sempurna. Ini gara-gara Yusuf ini. Ayah enggak perhatian kepada kami. Ini persepsi mereka. Kesalahpahaman mereka. Mereka mengatakan uqtulu Yusuf. Awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Mereka mengatakan kalau gitu Yusuf dibunuh aja. Yusuf dibunuh aja. Atau Yusuf dibuang ke tempat lain yang jauh. Sehingga ayah enggak punya Yusuf lagi. Sehingga ayah akan perhatian kepada kamu semuanya. Dengan perhatian yang penuh. Dan setelah itu kita taubat. Kita jadi orang-orang yang baik. Subhanallah. Mereka sebelum berbuat dosa. Mereka sudah merencanakan taubat. Dan orang kalau punya niat seperti ini. Dia akan lebih dahsyat kejahatannya. Jadi sebelum berbuat jahat niat taubat. Sekarang saya mau jahat dulu. Nanti setelah itu taubat jadi orang soleh. Nah ini bahaya. Dia malah termotivasi untuk berbuat jahat. Lalu ada salah seorang dari saudaranya yang mengatakan, qala qailum minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubb yaltaqithu ba'du sayyarah in kuntum fa'ilin. Oh jangan dibunuh Yusuf, jangan dibunuh. Subhanallah ya, ini dapat ilham dari Allah supaya Yusuf enggak dibunuh, jangan dibunuh Yusuf. Tapi yang ringan aja, yaitu Yusuf dimasukkan ke sumur aja. Dimasukkan sumur, nanti ada musafir yang lewat ngambil air, maka Yusuf akan terambil oleh musafir itu. Kemudian Yusuf akan diambil dibawa pergi oleh musafir itu. Dan akhirnya mereka menyepakati hal ini. Mereka minta izin kepada ayahnya untuk bermain-main dengan Nabi Yusuf. Sebenarnya sang ayah berat, tapi karena mereka memberikan jaminan-jaminan keamanan, akhirnya dilepas oleh ayahnya. Dan terjadilah yang terjadi. Inti dari kisah ini, saudara-saudara apabila mengetahui bahwa saudaranya, adiknya atau kakaknya lebih diutamakan oleh ayah atau ibu, mereka akan iri, mereka akan dengki, akan timbul permusuhan di antara mereka. Akan timbul kebencian di antara mereka, akan terjadi pemutusan tali silaturahim. Terutama di antara anak-anak. Adil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Asy-Syaikhan Bukhari Muslim melalui jalan sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, waktu itu anna abahu atabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal inni nahaltu ibni hadza ghulaman kana li. Sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma mengatakan bahwa beliau diajak oleh ayahnya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ayahnya mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku memberikan kepada anakku ini satu budak milikku." Jadi anaknya ini An-Nu'man bin Bashir oleh ayahnya diberi budak. Yang mana budak itu harganya sangat mahal, diberi budak. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, "Akullu waladika nahaltahu mithla hada?" Apakah semua anakmu kamu beri juga seperti dia? Apakah semua anakmu juga kamu memberi budak seperti dia? Faqala la, tidak ya Rasulullah, cuma dia aja yang saya beri ya Rasulullah. Saudara-saudaranya enggak ada yang saya beri. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tushhidni ala jawr." Jangan kau jadikan aku menjadi saksi atas perkara kedoliman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini adalah zalim. Jangan kau jadikan aku saksi atas perkara kedoliman seperti ini. Kemudian beliau mengatakan, ayasurruka an yakunu laka fil birri sawa? Apakah kamu ingin supaya anak-anakmu itu semuanya berbakti kepada kamu? Dia bilang, bala, iya ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala idan.
Kalau kamu ingin semua anakmu berbakti kepadamu, maka jangan kamu tidak adil seperti ini. Jangan kau beri sebagian, yang lainnya tidak kau beri. Kau harus adil kalau kau ingin anak-anakmu semuanya berbakti kepadamu. Di dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, beliau mengatakan, "Ittaqullah wa'dilu fi auladikum." Bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu berlaku adil terhadap anak-anakmu. Berlaku adil, subhanallah. Jadi di sini adil dalam pemberian, adil dalam pemberian. Apakah adil ini sama laki dan perempuan ataukah berbeda? Para ulama mengatakan, sebagian ulama bilang al-adlu an yu'ta az-zakar mithlu haddil untayain kal mirat. Yang dimaksud adil dalam pemberian ini adalah laki-laki mendapat 2 bagian perempuan seperti warisan. Ini adil. Laki mendapat 2 bagian perempuan seperti pembagian warisan. Ini adalah adil. Dan sebagian ulama yang lainnya, bahkan ini disebutkan adalah pendapat jumhur ulama, la farqa bainal untha waz zakar wadh-dhahiru al-amru fit taswiyah. Jumhur ulama mengatakan tidak ada beda antara laki dan perempuan, sama. Harus sama, harus adil. Tidak ada 1:2 seperti warisan. Itu lain, itu warisan. Dan menurut dhahirnya hadits ini, yang dimaksud dengan adil di sini adalah sama. Laki perempuan adalah sama. Yang jelas itu perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang definisi adil. Apakah sama atau 2:1 laki dan perempuan. Yang kita ambil di sini adalah adil. Pentingnya adil di antara anak-anak. Dan subhanallah, kita tidak adil itu adalah haram hukumnya. Para ulama mengatakan anna adamal musawah bainal aulad haram. Tidak adil, tidak memberikan kesamaan di antara anak-anak adalah hukumnya haram. Mengutamakan anak yang satu dari yang lainnya hukumnya adalah haram, karena bisa menimbulkan permusuhan di antara anak-anak, menimbulkan kebencian di antara anak-anak, menimbulkan kedengkian di antara anak-anak, dan menjadikan pemutusan tali silaturahim karena tidak adil. Allahu Akbar. Para pendengar yang budiman dimanapun anda berada, Allah mencintai anda, Allah meridhai anda, dan hari-hari anda bersama kasih Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya adil dalam pemberian, adil dalam mencium. Allahu Akbar. Islam ini adil. Kalau kita punya anak lebih dari 1, kita cium yang satu, yang satunya lihat, kita enggak nyium, kita enggak adil itu. Cium dua-duanya. Semuanya dicium, ini adil. Dan ini pernah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqi rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna rajulan kana jalisan ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, faja'a baniyun lahu faqabbalahu wa ajlasahu fi hijrihi. ثم جاء بنيه فأخذها فأجلسها إلى جنبه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما عدلت بينهما. Subhanallah. Biasa orang-orang dulu itu kan lebih mengutamakan anak laki daripada anak perempuan. Mereka lebih suka dengan anak laki daripada anak perempuan. Ketika itu ada seorang sahabat sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang anaknya laki-laki yang masih kecil. Kemudian oleh orang ini, oleh sahabat, dicium anak itu. Diciumnya lalu didudukkan di pangkuannya, di pangku. Kemudian setelah itu datang lagi anaknya yang perempuan, anak kecil juga, perempuan datang. Ternyata begitu aja, didudukkan di sampingnya, tanpa diciumnya dan tanpa di pangkunya. Duduk di sampingnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fama adilta bainahuma." Kau tidak adil kepada kedua anakmu itu. Kau enggak adil. Subhanallah. Ajaran siapa di dunia ini yang menyerupai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sekolah siapa
di muka bumi ini yang menganjurkan keadilan seperti keadilan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk keadilan dalam mencium, termasuk keadilan dalam memangku anak-anaknya. Subhanallah, ini adalah miskatun nubuwah, ini adalah cahaya sinar kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya adil dalam pemberian, tapi juga adil dalam perlakuan, adil dalam mencium, adil dalam memangku. Karena anak itu punya perasaan, kalau dia lihat saudaranya, adiknya atau kakaknya dicium, dia enggak dicium, dia akan merasa ini tidak adil. Kalau dia merasa adik atau kakaknya diistimewakan, dia tidak, dia akan punya perasaan menghancurkan perasaannya, menghancurkan jiwanya, yang nanti akan timbul permusuhan di antara anak-anak itu, kebencian, kedengkian, kemudian juga pemutusan tali silaturahim. Subhanallah, inilah Islam, agama yang sangat indah, agama yang sangat agung. Bahkan seandainya terjadi pertengkaran di antara anak-anak, biasa namanya anak bertengkar, yang satu memulai mencari gara-gara, yang satu terpancing bertengkar, maka kita juga harus adil ketika memutuskan perkara di antara anak-anak itu. Yang salah adalah salah, yang benar adalah benar, yang salah dinasehati, yang benar, yang teraniaya kita kembalikan hak-haknya. Keadilan di antara anak-anak. Kita tidak boleh menyamakan mereka begitu saja, karena tentu ada yang salah dan ada yang benar. Kita harus jujur, harus adil, dan kita memberikan kebaikan kepada semuanya. Sebagaimana pernah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala melalui sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Ketika itu ada dua anak kecil, yang satu dari kalangan muhajirin, yang satu dari kalangan ansor. Dua anak ini bertikai, istilahnya itu kalau sekarang ya berkelahi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan memisahkan di antara keduanya itu, sambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan harus didudukkan masalahnya. La ba'sa wal yansurir rajulu akhahu dhaliman aw madluman, in kana dhaliman falyunabbihhu fa inna hadza lahu nasrun wa in kana madluman falyansurhu. Sudah, enggak masalah. Ayo, damai. Seperti itu. Hendaklah seseorang itu menolong saudaranya, baik ketika dalam keadaan saudaranya itu zalim atau madlum, menganiaya atau teraniaya. Menolong orang yang menganiaya, yang zalim adalah dengan menasehatinya agar dia meninggalkan kedzalimannya. Menolong orang yang teraniaya adalah dengan mengembalikan hak-haknya. Jadi adil di antara anak-anak itu, siapa yang salah, siapa yang benar, walaupun kita tetap sayang kepada mereka semuanya karena mereka adalah anak-anak. Jadi ketika mereka bertengkar, dipisahkan dan didudukkan masalahnya. Yang memulai, yang zalim dinasihati, yang madlum diajarkan kesabaran dan dikembalikan hak-haknya. Allah suka dengan orang-orang yang adil. Orang-orang yang adil adalah orang-orang yang mereka mendapatkan keutamaan dan mendapatkan keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam riwayat Muslim melalui jalan sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muqsitin 'indallah ala manabirin min nur alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallu. Sesungguhnya orang-orang yang adil itu di sisi Allah, mereka mendapat mimbar dari cahaya. Artinya mereka mendapat kedudukan yang sangat tinggi dan sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang yang adil dalam memutuskan hukum, dan orang yang adil kepada keluarganya termasuk anak-anaknya, dan kepada siapa saja yang menjadi bawahannya, benar-benar adil. Para pendengar yang budiman rahimakumullah, Allah mencintai Anda, Allah meridai Anda, dan kasih Allah Subhanahu wa taala selalu bersama Anda. Lalu kapan orang tua itu boleh mengutamakan anak yang satu dari yang lainnya?
Kapan diperbolehkannya? Para ulama mengatakan para orang tua, bapak atau ibu boleh mengutamakan salah satu anak dari yang lainnya apabila diperlukan, apabila dibutuhkan. Misalnya seorang anak ini dia sekolahnya jauh, dia butuh kendaraan, maka enggak apa-apa dibelikan kendaraan, dipakai dia, tapi tetap atas nama orang tua. Dia butuh sepeda motor, enggak masalah diberikan sepeda motor, dipakai oleh dia karena dia membutuhkan. Namun dengan catatan nama tetap nama orang tua. Dia masih butuh rumah, ya silahkan enggak masalah, biar dibelikan rumah, tapi nama orang tua, bukan diberikan dia. Karena nanti kalau diberikan dia kita masuk dalam ketidakadilan. Jadi dia punya hak pakai karena dia membutuhkan. Dan yang lainnya nanti ketika membutuhkan juga mendapat seperti dia. Ini adalah keadilan sesuai dengan kebutuhan. Atau mungkin ada anak ini yang nakal. Kalau dia diberi harta dia akan membuatnya maksiat, maka enggak masalah anak seperti ini enggak diberi. Nah, kita melebihkan yang lainnya, mengurangi yang lainnya ketika dibutuhkan. Karena ini kalau diberi nanti akan dibuat maksiat, akan dibuat foya-foya, akan dibuat narkoba, dibuat pergaulan bebas dan yang lainnya. Jadi enggak adil di sini enggak apa-apa. Karena ini adalah kebutuhan, ini adalah hajat, dan ini adalah maslahat. Masing-masing kebutuhannya, dan dengan catatan kita akan memperlakukan yang lainnya seperti itu pada saatnya nanti. Inilah para pendengar yang budiman rahimakumullah, pendidikan anak dalam Islam. Jangan kita melupakan keadilan kepada anak-anak kita. Karena kita juga manusia, kita ingin diperlakukan adil. Sebagaimana juga sekarang anak-anak kita ingin agar kita memperlakukan mereka dengan adil, agar supaya mereka mendengarkan nasihat-nasihat kita, mereka mau taat, dan pada akhirnya yang diuntungkan adalah kita sendiri, para orang tuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah sebentar lagi kita akan sambung dengan tanya jawab. Baik, mitra pendengar setia Radio Dakwah Islam yang dimanapun Anda berada, baru saja kita mendengarkan bersama materi di kesempatan pada pagi hari ini. Dan mungkin saat ini sudah timbul pertanyaan di benak Anda. Dan kami informasikan nomor SMS yang bisa Anda hubungi di kesempatan pada pagi hari ini, yaitu di 085 233 244 888. Sekali lagi di 085 233 244 888. Tentunya pertanyaan yang kami counter atau kami jawab adalah pertanyaan yang sesuai dengan materi yang disampaikan beliau. Bila mana terdapat pertanyaan yang tidak sesuai, kami mohon maaf, kami tidak bisa mengcounter pertanyaan Anda. Baik, SMS yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai penyejuk umat. Dalam masa transisi, anak-anak seringkali jadi peniru ulung, berlagak dewasa. Kontradiksi ini yang membuat saya bingung. Bagaimana solusinya, Pak Kiai? Maaf banget keluar materi. Makasih tak terhingga. Wassalam dari Ibu Egi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ya, masa transisi ya, masa pancaroba anak-anak, kadang suka niru orang dewasa, kadang gampang berubah. Nah, itu wajar, enggak usah bingung. Jadi para orang tua enggak usah bingung. Hanya kita menghindari anak kita daripada menyaksikan, mendengar, menonton sesuatu yang tidak baik, karena khawatir nanti dia menirunya. Karena anak-anak memang suka meniru. Dia menonton acara televisi yang enggak baik, ditiru. Contoh yang paling gampang, beberapa waktu yang lalu ada film Smackdown. Subhanallah, anak-anak kecil di mana-mana pada meniru. Dia banting teman-temannya, sehingga ada yang tangannya patah, ada yang bahkan mati. Meniru. Maka dari itu kita hindari daripada menonton acara-acara yang kalau ditiru nanti khawatir berdampak buruk. Demikian pula daripada mendengar hal-hal yang buruk-buruk. Biasanya anak-anak kita karena kumpul teman-temannya nakal-nakal, diajari kata-kata yang kotor. Tiba-tiba di rumah dia mengucapkan kata-kata yang kotor. Nah, berarti kita para orang tua waspada, menghindarkan anak kita daripada menyaksikan, mendengar atau hal-hal yang kira-kira bisa berdampak buruk ketika ditirunya. Dan kita memberikan alternatif dengan memberinya hal-hal yang baik.
yang bisa dilihat, didengar, disaksikan yang baik-baik, yang nanti insyaallah akan ditiru menjadi yang baik. Jadi para orang tua enggak usah bingung, dan tentu juga jangan lupa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini penting, berusaha dan berdoa bangun malam, doa ya Allah, lindungi anak saya, jaga anak saya, jadikan anak yang soleh dan seterusnya. Insyaallah Allah tidak akan mengecewakan kita, dan kita sebagai para orang tua kita wajib berusaha semampu kita. Assalamualaikum. Ustadz, setiap perempuan yang telah melahirkan disebut ibu. Apakah sama antara ibu yang satu dengan yang lain? Karena ada ibu yang menjalankan amanah dengan benar dan tanggung jawab, dan ada ibu yang menyerahkan amanahnya pada orang lain atau pembantu, sementara ibu itu sibuk dengan urusannya sendiri. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi benar ya, setiap perempuan yang melahirkan disebut ibu, yaitu dia ibu dari anaknya. Memang benar. Kemudian ibu yang satu dengan ibu yang lain, yang dimaksud ibu dalam agama itu adalah ibu yang telah melahirkannya, ibu kandung. Adapun orang lain itu namanya bukan bukan ibu kandung, namanya ya ada bibi, orang tua dan yang lainnya. Jadi maksud dengan ibu di sini adalah ibu kandungnya yang telah melahirkannya, yang mana anak itu adalah merupakan darah dagingnya. Dan memang benar seorang ibu harus menjaga amanat, karena anak ini adalah amanat. Anak ini amanat, jangan hanya diserahkan kepada pembantu. Boleh-boleh saja ada pembantu di rumah, enggak masalah untuk membantu. Namanya pembantu itu untuk membantu, bukan diserahkan semuanya. Pendidikan tetap dipegang oleh kedua orang tua, dikendalikan oleh kedua orang tua. Pendidikan sangat penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Hai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang berkewajiban menyelamatkan ini orang tuanya, bapak dan ibunya, bukan pembantunya. Pembantu itu kan membantu, enggak masalah. Tapi tetap yang dipegang benar-benar itu adalah orang tuanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kamu semua adalah pemimpin dan kamu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah terhadap yang kamu pimpin. Bapak adalah pemimpin rumah tangga, demikian pula ibu pemimpin kepada rumah tangganya, kepada anak-anaknya. Jadi seperti itu. Jangan sampai para orang tua sibuk dengan urusannya sendiri, ibu sibuk dengan urusannya sendiri, kesana kemari kerja, anak terbengkalai. Subhanallah, ini berat. Apalagi yang paling kita khawatirkan, dan ini yang selalu kita khawatirkan, ada kalanya orang tua itu baik, bapak baik, ibu baik, soleh, masya Allah, ahli tahajud, ahli puasa sunnah, ahli baca Quran, ahli sedekah, kebaikannya banyak. Tapi dia mengabaikan pendidikan anak-anaknya, dia abaikan anaknya sehingga anaknya menjadi anak yang baik, dia menyia-nyiakan anaknya. Nanti di akhirat boleh jadi orang tua ini akan masuk surga, tapi anaknya masuk neraka. Lalu anak ini enggak rela, ya Allah, jangan kau masukkan orang yang dolim itu ke dalam surga ya Allah. Dia telah mendolimi hamba ya Allah, dia telah dolim kepada hamba ya Allah. Dia enak-enakan, dia santai-santai dengan amal saleh, sementara kami anak-anaknya dijerumuskan ke dalam api neraka. Kami enggak rela ya Allah. Subhanallah. Jadi ini adalah amanat. Mari kita benar-benar memegang teguh amanat ini, dan jangan sampai kita mengkhianati amanat yang sangat agung ini. Assalamualaikum. Ustadz, bagaimana hukumnya seorang ibu yang memberikan bayinya pada saudaranya, sehingga pada waktu anak itu dewasa dia menuntut orang tuanya kenapa dia diberikan pada orang lain? Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini masalahnya adopsi ya. Jadi diberikan anaknya kepada saudaranya, atau kalau istilah kita sekarang diadopsi. Diadopsi oleh saudaranya. Itu sebenarnya dalam Islam enggak masalah. Dalam Islam itu enggak masalah. Yang penting tetap nasabnya tetap kepada orang tuanya. Nasabnya tetap kepada bapaknya dan ibunya sendiri yang telah melahirkannya, bukan kepada orang yang mengadopsinya. Itu enggak apa-apa.
Kemudian kalau mungkin anaknya marah, kenapa dulu bapak ibu memberikan saya kepada orang, ya dijelaskan masalahnya dengan baik. Yang penting bapak ibu tidak ada niat untuk menyia-nyiakan anaknya, tidak ada niat untuk membuang anaknya. Jadi mungkin saudaranya itu kepingin punya anak, enggak punya anak, sehingga mengadopsi anak, begitu dijelaskan. Jelaskan, kamu telah berbuat baik, kamu telah membantu orang lain, dan seterusnya. Diberi pemahaman-pemahaman. Assalamualaikum Pak Ustadz yang tausiahnya menyejukkan hati. Bagaimana cara menyikapi bila orang tua rasanya lebih menyayangi kita, dan bagaimana caranya antara suami dan anak sama-sama minta disayangi. Terima kasih, jazakumullah. Wassalamualaikum Bu Alfi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana cara kita menyikapi kalau kita merasa orang tua kita lebih menyayangi kita? Nah, kalau kita merasa seperti itu, maka kita juga harus bersikap bijaksana. Kita berupaya untuk menghindar ketika di hadapan saudara-saudara, menghindar agar orang tua tidak menampakkan cinta yang lebih kepada kita di hadapan saudara-saudara kita. Jadi kita menyadari, ini bahaya ini. Walaupun kita sebenarnya senang, alhamdulillah, ayah saya lebih cinta kepada saya, ibu saya lebih cinta kepada, alhamdulillah, kita senang. Tapi kita harus pandai-pandai, kita harus bijak, kita harus penuh hikmah, kita hindari. Kalau di depan saudara kita hindari, sehingga tidak ada kesan kita lebih disayang. Untuk menghindari jangan sampai nanti saudara-saudara kita itu sakit hati, iri, dengki, kasihan. Atau minimal kita kasihan kepada mereka, mereka merasa diremehkan, kasihan. Mereka merasa enggak dihargai, seperti itu. Jadi kita yang mengetahui hal itu, kita berusaha menghindar semampu kita. Sambil kita berikan pengertian secara tidak langsung kepada orang tua. Jangan ditampakkan rasa lebih sayang itu di hadapan saudara-saudara. Kalau toh ingin menyampaikan juga, nanti aja ketika enggak ada saudara-saudara. Seperti itu. Kemudian bagaimana caranya suami ingin disayang, anak-anak ingin disayang? Ya enggak masalah, disayang semuanya aja. Suami disayang, anak disayang. Dan insya Allah suami enggak akan cemburu kepada anak, karena toh dia juga anaknya, sama-sama anaknya. Jadi disayang dua-duanya Bu ya. Suaminya disayang, anaknya disayang. Dan ibu adalah orang yang penyayang, dan Allah yang maha penyayang mencintai orang-orang yang penyayang. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana keadilan bapak pada anak tiri dan anak kandung? Apakah juga harus sama? Karena anak tirinya masih kecil dan tidak tahu kalau dia bukan anak kandungnya. Terima kasih Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita bicara masalah hukum dulu. Kalau hukum keadilan tadi itu di antara anak-anak ya, anak-anak kandung kita, bukan anaknya orang lain. Adapun dalam menyikapi masalah ini, maka perlu kebijaksanaan. Jangan sampai kita menyakiti hati anak-anak, kasihan mereka. Walaupun dia bukan anak kita, walaupun dia anak tiri, kita tetap juga menjaga perasaannya. Walaupun adil itu enggak wajib ya di sini, karena ini bukan anak. Tapi kita mengambil cara yang bijaksana. Jangan sampai menyakiti anak. Karena kita dosa menyakiti anak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu marah kalau ada dua kelompok lemah yang didolimi haknya, yaitu wanita dan anak yatim, termasuk juga anak-anak karena mereka masih kecil, seperti itu. Jadi kalau keadilan itu anak tiri enggak masuk, itu adalah keadilan di antara anak-anak kandung. Tapi perlu kebijaksanaan dalam masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah, saya mau tanya bagaimana dengan adilnya orang tua terhadap anak angkat? Jazakumullah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini baru saja dijawab ya, baru saja dijawab bahwa yang dimaksud adil tadi itu adalah di antara anak-anak kandung, bukan termasuk anak-anak angkat. Tapi sekali lagi mohon masalah-masalah begini dihadapi dengan cara yang bijaksana. Jangan sampai kita menyakiti hati anak-anak, kasihan mereka.
Pak Ustadz mau tanya doa agar cepat dapat jodoh. Maaf di luar materi pertanyaannya. Terima kasih dari Eli S. Ya, jadi doa supaya cepat dapat jodoh ya. Kalau doanya itu ya Anda berdoa aja dengan bahasa Anda, minta kepada Allah supaya segera ditemukan dengan jodoh, seperti itu. Atau bisa juga Anda baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rzuqni zaujan salihan. Ya, itu gampang itu aja, yang pendek-pendek aja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad warzuqni zaujan salihan. Ya Allah, curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, dan berilah hamba seorang suami yang soleh. Gampang gitu aja ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad warzuqni zaujan salihan. Itu kalau yang baca orang perempuan. Kalau yang baca orang laki, warzuqni zaujatan salihan. Ini kalau yang baca orang laki. Dan juga Anda berusaha dengan cara-cara yang syar'i, semoga segera ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jodohnya yang saleh, dan semoga kelak mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Allahumma amin. Assalamualaikum barakallahu fikum. Ustadz, adakah buku yang bagus untuk mempelajari cara yang baik untuk mendidik anak, mulai dari mengajarkan tauhid sampai dengan akhlak sehari-hari? Apakah juga mendidik anak sudah harus dimulai dari ketika anak masih dalam kandungan? Bagaimana caranya? Apa yang diajarkan? Buku apa yang membahas hal tersebut? Jazakumullah khair. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Wa fika barakallah. Ya, buku yang seperti ini banyak ya, buku-buku tentang pendidikan anak dalam Islam, cara mendidik mulai dari tauhid, akhlak sehari-hari, bahkan juga mulai dari kandungan ada. Kalau terjemahan-terjemahan saya kurang mengikuti ya, mengenai buku-buku terjemahan dalam masalah ini. Tapi kalau buku bahasa Arab yang bagus dan insyaallah lengkap, itu yang saya tahu dan menjadi pegangan saya adalah buku yang berjudul Manhajut Tarbiyah An-Nabawiyah Lit-Tifli Ma'a Namudij Tatbiqiyah Min Hayatis Salafis Salih Wa Aqwalil Ulama Al-Amilin. Manhaj Tarbiyah Nabi untuk anak-anak, sekaligus contoh konkret dari kehidupan salafus saleh dan pendapat para ulama yang mengamalkan ilmunya. Ini ditulis oleh Syekh Muhammad Nur bin Abdul Hafid Suwaid. Syekh Muhammad Nur bin Abdul Hafid Suwaid. Dan buku ini dipuji oleh para ulama. Di antaranya dipuji oleh Syekh Abdul Hasan An-Nadawi, oleh Syekh Ahmad Al-Qallash, oleh Syekh Dr. Muhammad Fauzi Faidullah, oleh Syekh Dr. Mahmud At-Tahan, oleh Syekh Abdul Rahman Hasan Jabankah, dan yang lainnya. Ini lengkap buku ini, Masya Allah, pendidikan anak dalam Islam. Mulai dari anak itu dalam kandungan sampai anak itu menjadi besar. Kemudian masalah tauhid, prioritas pendidikan agamanya, akhlak sehari-hari, dan seterusnya. Entah sudah ada terjemahannya atau belum, wallahu alam. Tapi insya Allah di pasaran banyak, silakan. Tentu saja yang diutamakan adalah yang dipenuhi dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Ustadz, cara mendidik supaya anak tidak cenderung disepelekan atau dikecewakan atau kurang adil. Sebagai mertua kadang menyanjung adiknya. Kadang kakaknya ngomong ke saya, "Mbah kok gitu?" Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana cara mendidik anak supaya tidak cenderung disepelekan, dikecewakan atau kurang adil? Apa ini sebab atau sebagian mertua kadang menyanjung adiknya. Kadang kakaknya ngomong ke saya, "Mbah kok gitu?" Ya. Oh, jadi ini dari pihak ayah, dari pihak orang tuanya, dari pihak anaknya. Kalau dari pihak orang tua, ya dia harus berupaya supaya adil. Kalau dari pihak orang tua harus berupaya supaya adil. Dari pihak anak-anak,
insya Allah kalau mereka sudah merasa diperlakukan adil, mereka enggak akan mengatakan seperti itu. Mereka enggak akan mengatakan, mbah kok gitu. Itu kalau memang mbahnya sudah berlaku adil. Tapi kalau memang enggak adil, nanti anak-anak begitu. Jangan lupa kita dengan yang telah diberikan contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Bahkan adil dalam mencium pun harus adil. Yang satu dicium, yang satunya lihat, cium juga adil. Yang satu dipangku, satunya lihat, pangku juga adil. Sehingga nanti anak-anak tidak akan mengatakan, mbah kok gitu, ayah kok gitu, abi kok gitu, umi kok gitu. Ya seperti itu, insyaallah adil. Itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz, saya Nadia. Saya lebih dekat kepada ayah saya. Saya kurang dekat secara hati dengan ibu. Bagaimana cara saya untuk lebih dekat kepada ibu? Jazakumullah khairan katsir. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Memang anak-anak itu sifatnya macam-macam ya. Ada yang lebih dekat kepada ibu, ada yang lebih dekat kepada ayah. Itu enggak masalah. Itu adalah merupakan tabi'iyah ya. Itu alami, itu normal, itu wajar-wajar saja. Karena mungkin kadang ayah kita itu lebih perhatian kepada kita, sehingga kita lebih dekat dengan ayah. Atau kadang ibu itu lebih perhatian kepada kita, sehingga kita lebih dekat kepada ibu. Enggak masalah, enggak masalah. Yang penting pokok jangan ada kesan kita menyepelekan ibu, jangan ada kesan kita meremehkan ibu. Itu enggak masalah ya, enggak masalah. Itu wajar, itu adalah sunnatullah, dan itu adalah alami sekali. Tidak ada yang perlu dirisaukan. Yang penting jangan ada kesan nanti ibu merasa diremehkan. Assalamualaikum Ustaz, saya seorang suami, sudah punya anak dan istri. Saya tidak ingin anak saya didik secara agama. Bagaimana penyelesaian dan apa yang harus saya lakukan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini punya seorang suami, punya anak dan istri. Ini yang tidak ingin mendidik anak secara agama ini suaminya atau istrinya ini? Kalau memang yang tidak mau mendidik yang tidak mau dididik secara agama itu adalah istrinya, enggak setuju, ya diberi pengertian istrinya. Beri pengertian, ini harus dididik secara agama Islam. Karena memang kewajiban orang tua adalah mendidik anak-anak agama Islam. Belajar agama Islam adalah wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Seperti itu. Dan sebagai suami itu harus qawwam. Suami itu qawwam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami adalah pemimpin atas istrinya. Jadi ini masalahnya bukan kalah menang ya, bukan kalah menang, enggak sama dengan tinju. Kalau tinju itu ada yang kalah, ada yang menang. Ini masalahnya kebenaran harus menang. Kebenaran harus menang. Suami tetap harus dengan prinsipnya anak dididik secara agama. Dididik secara agama. Ya, didik secara agama itu enggak mesti di sekolah-sekolah yang labelnya agama. Yang penting adalah pendidikan agamanya. Kalau anak itu disekolahkan yang label-label agama tapi ternyata dia enggak ngerti agama, ya sama saja. Ada anak disekolahkan di sekolah enggak ada label agama tapi ternyata dia diberi pendidikan agama. Nah, yang penting itu adalah pendidikan agamanya. Jadi bukan label-labelnya. Pendidikan agama terutama di rumah. Karena sekolah itu hanya beberapa jam, dia lebih lama di rumah, lebih lama kumpul dengan bapak, lebih lama kumpul dengan ibu. Dan ibu yang benar dalam Islam itu adalah dia siap menjadi madrasah. Ibu yang benar dalam Islam adalah ibu yang siap menjadi madrasah bagi anak-anaknya. Menjadi madrasah. Al-ummu madrasatun in a'dattaha a'datta sya'ban tayyibal a'raqi. Ibu adalah sekolahan bagi anak-anaknya. Kalau ibu benar-benar maksimal dalam memfungsikan dirinya sebagai sekolahan, maka akan keluar anak-anak generasi yang tangguh, yang hebat, yang bermanfaat. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menghadapi orang tua yang sukanya marah padahal anak sudah berbakti kepadanya? Dan orang tua punya keris yang selalu disanjungnya dan dibanggakan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini orang tuanya suka marah-marah. Ya, padahal anak sudah berbakti. Apalagi orang tua punya keris yang disanjungnya dan dibangga-banggakan. Ya, kita sebagai anak menyikapi yang seperti ini harus bijaksana juga.
Karena memang biasa orang tua, apalagi mungkin usianya sudah lanjut, 60 tahun, 70, memang biasa gitu. Maunya marah-marah, maunya menang sendiri, ya kita pengertian. Kita anggap aja ini memang sudah perjalanan hidup orang seperti itu. Sambil kita enggak usah bales marah-marah. Kita memberi pengertian kepada orang tua pelan-pelan. Kita mengambil hatinya dengan berbakti kepadanya, dengan berkhidmat, dengan melayani. Dan kita sabar, dimarahi enggak masalah. Dan kalau bisa ada orang yang bisa menasehati orang tua kita untuk menyadarkan dari kekeliruannya. Yang penting pokok kita jangan bales orang tua dengan kemarahan juga atau dengan kedoliman juga. Dan kita sabar sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita pandai-pandai menahan diri kita. Yakinlah ketika orang tua marah-marah padahal kita sudah berbakti, kita mendapat kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Mengenai keris yang disanjung-sanjung dan dibangga-banggakan, nah kalau ini sudah bahaya. Ini sudah masalah syirik. Syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Keris dibangga-banggakan, disanjung-sanjung. Ada apa? Jimat itu. Dalam Islam tidak ada jimat-jimatan seperti itu syirik. Kalau orang mati masih punya keris kayak gini, dibangga-banggakan, dianggap sebagai jimat, maka dia mati kafir. Dia mati tidak akan bahagia, tidak akan selamat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah melihat seorang memakai gelang dari kuningan, halaqah min sufrin, gelang dari kuningan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, "Ma hadhihi? Apa-apaan kamu ini?" Kemudian dia mengatakan, "Minal wahinah ya Rasulullah, ini untuk jimat ya Rasulullah, untuk nangkal penyakit, untuk mengobati penyakit." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan. Lau mutta wa hiya 'alaik ma aflahta abadan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lepas, ayo segera kamu lepas itu. Karena itu tidak menambahmu kecuali hina. Kau kalau pakai itu tambah hina, tambah sakit, tambah lemah kau. Kalau kamu mati masih ada padamu jimat itu, kamu tidak akan untung selama-lamanya. Karena kamu mati membawa kesyirikan, membawa kekufuran." Nah, ini perlu diberi nasihat kepada orang tua ini. Ini masalah prinsip. Perlu diberi masukan kepada orang tua dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan ikhlas. Kalau perlu anak nangis di depan orang tua, "Wahai ayah, saya kepingin ayah selamat, saya kepingin ayah selamat." Ini masalah syirik, ini bukan main-main, jimat-jimatan itu. Jadi perlu dijelaskan kepada orang tua, doa kalau malam, sholat, doa, sujud, doa. Kemudian di depan orang tua nanti nangis, "Ya Allah, wahai ayah, saya kepingin ayah selamat. Saya kepingin ayah masuk ke dalam syurga." InsyaAllah mudah-mudahan hati ayah tersentuh dan dia akan segera menyadari kesalahannya. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustadz yang saya hormati. Saya mau tanya, kalau orang tua kurang dekat dengan Allah, apa bisa mempunyai anak yang soleh seperti para ulama? Syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting sekarang adalah Anda berusaha jadi orang baik, Anda belajar, Anda amalkan ilmu, Anda dakwakan ilmu, dan Anda sabar ketika belajar, sabar ketika mengamalkan ilmu, dan sabar ketika mendakwakan ilmu. InsyaAllah Anda akan menjadi orang yang baik, orang yang saleh seperti para ulama. Yang jadi masalah gitu, orang tua enggak baik, jangan dipikirin sudah, jangan dipikirin. Mari kita menjadi orang yang baik. Artinya orang tua yang enggak baik itu jangan terlampau dirisaukan nanti bagaimana anak-anaknya nanti. Ya, orang tua yang enggak baik disadarkan, adapun anak-anak jangan terpengaruh oleh tingkah laku orang tua yang kurang baik, yang kurang dekat dengan Allah. Jadi anak mari berusaha untuk menjadi anak yang soleh. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan di dalam Al-Quran, ayahnya itu kafir. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya yang bernama Azar, "Wahai ayah, mengapa kau jadikan berhala-berhala sebagai Tuhan, sebagai Tuhan-Tuhan?" Ya. Ayahnya kafir, ayahnya musyrik, tapi Nabi Ibrahim orang yang baik, beliau adalah seorang nabi. Jadi yang penting adalah mari kita menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kita adalah yang paling takwa. Jadi mudah-mudahan walaupun orang tuanya kurang dekat dengan Allah,
Anak ini yang penting dia sungguh-sungguh, dia berusaha, dia berdoa, insyaallah dia bisa menjadi anak soleh dan bahkan dia bisa menjadi ulama besar, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang mulia, saya ibu dengan 2 anak laki-laki ABG. Wirid apa Ustadz yang perlu diberikan agar anak-anak lebih istiqomah dalam ibadahnya? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu ini punya 2 anak laki-laki masih ABG ya, anak baru gede. Wiridnya apa yang paling bagus supaya anak-anak istiqomah dalam ibadahnya? Wirid yang dibaca oleh ibu atau wirid yang dibaca oleh anak? Kalau wirid yang paling bagus itu Bu, wirid paling bagus itu Al-Quran, baca Quran. Itu afdhalud dzikri tilawatul Quran. Jadi wirid paling bagus itu baca Quran. Ibu baca Quran sambil juga baca Quran itu ibu bayangkan mudah-mudahan anak saya kelak menjadi anak yang soleh dan istiqomah. Ini tidak apa-apa, ini boleh. Yang penting bacanya itu ikhlas karena Allah, sambil kita berharap kebaikan-kebaikan dari Allah, bahwa kita akan mendapatkan balasan kebaikan pula dari Allah, termasuk diantaranya nanti Allah menjaga anak-anak kita. Sebagaimana yang lalu kan pernah kita bahas ya, para salafus soleh itu mereka lebih sungguh-sungguh dalam beribadah karena ingat anaknya, dan mereka berharap dengan kesolehan orang tua ini Allah nanti akan menjaga anak-anaknya. Jadi yang paling bagus wiridnya itu adalah baca Quran, itu yang paling bagus. Kemudian termasuk yang paling bagus pula wiridnya adalah salat malam tahajud. Tahajud, salat malam, istighfar. Sambil ibu mohon kepada Allah, mudah-mudahan kesolehan ibu ini bisa menjadikan anak-anak itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara wirid yang bagus yaitu supaya ibu dan juga anak-anak menghadiri majelis-majelis taklim. Menghadiri majelis taklim itu penting, memberikan siraman rohani, menaikkan iman, menambah keimanan, seperti itu. Jadi yang banyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian yang banyak mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kemudian juga kalimat-kalimat thayyibah yang lain, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian juga jangan lupa baca doa-doa yang secara khusus untuk mendoakan anak. Di antaranya di surat Ali Imran ayat 8. Rabbana, di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 127. Kemudian surat Ali Imran 38. Kemudian di surat Ibrahim 40-41. Kemudian di surat Al-Furqan ayat 74. Nah, itu yang banyak dibaca itu. Ya, itulah mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, anak-anak yang bermanfaat, insyaallah. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya jawab. Seandainya ada yang belum terjawab karena mungkin di luar materi atau karena mungkin masuknya terlambat, ya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan insyaallah di waktu-waktu yang lain bisa terjawab semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua selalu istiqamah sampai berjumpa dengannya. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu
Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Ya Allah, Ya Rabb kami, sungguh kami telah menganiaya diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Rabb kami telah beriman kepadamu, ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari api neraka. Allahumma ihfad auladana, Allahumma ihfad auladana, Allahumma ihfad auladana, Allahumma ihfadhum wa la tadurrahum, Allahumma ihfadhum min kulli su'in wa baliyah. Ya Allah, jagalah anak-anak kami, peliharalah anak-anak kami ya Allah. Jagalah anak-anak kami, peliharalah anak-anak kami ya Allah dari segala musibah, segala bala, segala yang membahayakan mereka. Ya Hafidhu ya Hafid, wahai yang maha menjaga, wahai yang maha memelihara. Allahumma hdi auladana ila siratikal mustaqim. Ya Allah, berilah hidayah kepada anak-anak kami ya Allah, hidayah ke jalanmu yang lurus. Allahumma rzuqhum as-sihha wal afiyah wat-thabat wal istiqamah. Ya Allah, berikanlah kepada anak-anak kami ya Allah sehat wal afiyat, sejahtera, teguh dan istiqamah. Allahumma ij'alhum muti'ina lak wa li rasulik waj'alhum barrina lil walidain wasilina lil arham. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ya Allah taat kepadamu, taat kepada Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah mereka berbakti kepada kedua orang tuanya dan mereka selalu menyambung tali silaturahim. Nastaudi'uhumullah alladzi la tadhi'u wada'i'uh. Ya Allah, kami titipkan anak-anak kami kepadamu ya Allah. Titipan-titipan yang berada di tanganmu tidak akan kau sia-siakan ya Allah, tidak akan hilang ya Allah. Wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allah adalah sebaik-baik penjaga dan Dia adalah yang maha penyayang di antara para penyayang. Allahumma ya Allah, Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, karuniakanlah kepada kami daripada istri-istri kami dan anak-anak kami yang menjadi permata hati kami, penyejuk hati kami, penenang jiwa kami, yang membahagiakan kami, yang mengharumkan nama kami di dunia dan di akhirat. Jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. U'idu auladana bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah min kulli ainin lamah. Ya Allah, kami mohon dengan kalimat-kalimat-Mu ya Allah, kami melindungkan anak-anak kami semuanya dengan kalimat-kalimat-Mu yang maha sempurna dari kejahatan setiap mata yang jahat, binatang-binatang yang jahat, dari setan, dari jin, dari semuanya. Lindungilah ya Allah. Allahumma rzuqna tsabat wal istiqamah warzuqna husnal khatimah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami semuanya keteguhan dan istiqamah. Karuniakanlah kepada kami ya Allah husnul khatimah, akhir umur yang baik. Kami berlindung kepadamu daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah, akhir umur yang buruk. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami semua rezeki yang halal, jauhkan kami dari yang haram. Jadikan kami merasa cukup denganmu sehingga kami tidak membutuhkan yang selainmu. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.